Sahabat Hikmah, tidak hanya sosok Pak Karman saja yang patut kita pelajari perjuangan hidupnya. Kisah nenek yang usianya hampir 85 tahun ini membuat kita sudah sepatutnya selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nenek kuat dan tegar ini akrab disapa Naomi. Di usianya yang hampir 1 abad, ia hidup tanpa bantuan keluarga ataupun sanak saudara lain. Ia berjuang mencari rezeki demi menghidupi dirinya sendiri. Nenek Omi sehari-hari bekerja sebagai pengamen karaoke keliling. Meskipun langkah kakinya pelan dan tangannya selalu gemetar, ia tidak menyerah berjalan kaki berkilo-kilo jauhnya. Berteman dengan teriknya matahari dan kerasnya arus lalu lintas jalanan, ia tetap bertekad kuat mengamen. Tidak pernah ada rasa ingin meminta-minta kepada orang lain sedikit pun. Nanya, di mana beli ini? Bukan beli, nyewa. Berapa sehari? 20. Dari jam 9 sampai jam maghrib. Di mana? Di depan stasiun lama. Boleh nenek anterin ke sono? Ini aja nih, bawa. Gitu. Ya mau. Tinggalin. Setiap hari ketemu di jalanan. 20. Sehari-harinya, Nenek Omi tinggal di sebuah kontrakan kecil ini. Kontrakan kecil yang hanya sepetak dengan perabotan yang seadanya. Bahkan, atapnya pun seringkali bocor jika sedang hujan. Tapi Nenek Omi tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur bahwa ada orang baik yang bisa memberikannya tempat tinggal. Setiap bulannya, Nenek harus membayar Rp300.000 untuk kontrakan. Segala kegiatan di rumah pun Nenek Omi lakukan sendiri. Dimulai dari menjemur dan mengangkat pakaian, menggosok hingga menyapu. Naomi terkadang juga menjadi buruh gosok. Ia dibayar Rp2.000 untuk setiap satu bajunya. Dalam 3 hari sekali, ia bisa menerima hingga 5 baju. Meski tidak seberapa, Naomi tetap mensyukuri setiap pekerjaan yang ia miliki. Nggak ada, Bu. Cuman orang-orang ditaruh di uangnya di tempat permen, nenek di toples. Jadinya orang kadang, tapi gitu, Bu. Nggak ada apa-apanya, bercanda dia. Gitu. Nenek Omi terlahir sebagai anak tunggal. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup sendiri tanpa sanak saudara. Kesulitan ekonomi yang dialami orang tua Naomi membuat ia hanya mampu sekolah hingga kelas 1 SD. Untuk bertahan hidup, Naomi sudah mencoba berbagai macam pekerjaan. Dimulai dari buruh cuci, mencari rongsokan, hingga kini menjadi seorang pengamen karaoke keliling. Setiap paginya selepas pekerjaan rumah selesai, Naomi siap-siap untuk mengamen. Sebelum berangkat, ia menyiapkan peralatan yang harus dibawa. Sebuah kotak pengeras suara, mic, dan toples untuk menampung pundi-pundi uang. Nenek di jalan. Nanti jauhan. Tunggu sini. Pak, gimana orang ya? Nih buat makan. Makasih, Pak. Berapa saya nggak tahu kan? Dilihat 50. Nenek Omi menyusuri jalanan dengan semangat hingga sore hari, berharap pada hari itu akan ada rezeki yang baik untuknya. Sehari-hari nenek bisa mengumpulkan uang hingga Rp30.000. Tidak jarang pula banyak orang baik yang selalu berbagi rezeki dengannya. Tidak angkuh dan tetap rendah hati, nenek selalu berbagi rezeki yang ia miliki kepada tetangganya. Lantaran tidak punya anak, nenek menjadi sosok yang sangat mencintai anak-anak di sekitar rumahnya. Setiap hari, banyak anak-anak yang selalu menunggu kepulangan nenek. Asal orang itu baik, gitu. Malahan juga kalau sayanya mau mah, ngopi nek, gitu. Nah ini, buat jajan, pagi-pagi. Kadang-kadang nek mau berangkat, nek lari sini. Ketika nenek pulang, anak-anak sudah siap menyambutnya. Nenek selalu membawa cemilan kesukaan mereka.
Selain itu, nenek juga sering memberi mereka uang jajan. Sifat penyayang dan pemberi inilah yang membuat anak-anak sangat sayang pada nenek. Mereka sudah menganggap seperti nenek kandung sendiri. Ya itulah yang aku bilang tadi, nenek tuh memang nenek yang paling kuat dah, kayak gitu doang. Aku pengen hidup kayak dia itu panjang ya. Makanya apapun dia semangat, dari kuli ngupas bawang, kuli ke warteg, ngegosok, kuli cuci, apapun dia mau. Kagak ada malu-malunya itu. Yang penting dia dapat duit, bisa makan. Misi, nenek. Masak sayur asam, nenek. Sahabat, manusia adalah makhluk sosial. Meskipun hidup sebatang kara, Naomi tentu tetap membutuhkan bantuan orang lain. Beruntung, nenek memiliki tetangga yang sangat peduli padanya. Ketika tetangga memiliki makanan lebih, mereka tidak tanggung-tanggung untuk berbagi dengan nenek. Si Roro nyariin nek kucingnya. Jadi nyerahnya karena pinggang yang gendong ini sakit. Gitu. Menyerah diem aja 1.000 pun gak ada yang ini Bu. Ada yang bagi. Masa hari ini harus bagi duit dong 1.000 atau 2.000 atau berapa pintu sih di sini? Enggak. Sahabat Hikmah, tidak hanya satu rintangan hidup yang telah dialami Naomi. Tekad kuat Naomi selama ini menyadarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam setiap keadaan. Karena di balik masalah pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Sahabat Hikmah, diceritakan suatu hari saat mendekati kota Madinah, di salah satu sudut jalan, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang tukang batu. Ketika itu, Rasulullah melihat tangan tukang batu tersebut melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah adalah manusia paling mulia. Begitu melihat tangan si tukang batu, Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Rasulullah tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Sahabat Hikmah, dari kedua sosok tangguh ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Bahwa usia tidak bisa menghalangi kita untuk tetap bekerja keras. Berapapun rezeki yang kita terima, itu adalah sebuah keberkahan yang patut disyukuri. Diriwayatkan pula dalam hadis Ibnu Majah, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya sebagai buruh selama 8 tahun atau 10 tahun untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk mendapatkan makanan halal bagi perutnya. Alhamdulillah ya Pak ya, kita tadi dapat 20.000 ya, walaupun nggak banyak tapi mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan bisa buat. Mohon maaf kalau saya bantunya cuma segitu ya. Alhamdulillah. Sahabat Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang berbeda kepada kita. Apakah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kasih kepada kita? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita berbeda untuk menguji kita seberapa besar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga qanaah. Sahabat Hikmah yang dimuliakan Allah, kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, dan juga kita semua yang menyaksikan tayangan Hikmah ini mendapat pelajaran yang baik dan bagus sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut, Pak Herman.